Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-6 mata kuliah farmakologi molekuler, saya akan menjelaskan tentang reseptor glutamat. Dalam hal ini adalah reseptor NMDA dan reseptor serotonin. Dalam hal ini adalah 5-HT3. Oke, untuk yang pertama tentang reseptor glutamat. Reseptor glutamat adalah reseptor dengan ligan spesifik yaitu glutamat. Glutamat ini merupakan neurotransmitter. Jadi merupakan molekul atau senyawa yang dikeluarkan atau disekresi oleh sel saraf, maka disebut sebagai neurotransmitter. Glutamat ini merupakan asam amino yang termasuk sebagai neurotransmitter excitatory. Jadi, memberikan efek eksitasi di dalam impuls saraf. Glutamat ini berperan penting dalam fungsi sistem saraf pusat. Kemudian sebagai neurotransmitter, dia memenuhi kriteria sebagai neurotransmitter karena ada pada ujung saraf presinap, ya, terlokalisasi atau keberadaannya itu di ujung saraf presinap, jadi di saraf, ya, di sel saraf, yaitu di cerebellum. Cerebellum itu otak kecil dan hipokampus satu bagian dari otak besar. Kemudian glutamat ini dilepaskan dengan mekanisme kalsium dependent. Jadi tergantung adanya konsentrasi ion kalsium di dalam sel. Kemudian glutamat juga memiliki mekanisme inaktivasi, yaitu melalui natrium dependent reuptake. Jadi reuptake yang tergantung kepada natrium. Kemudian glutamat ini memiliki reseptor yang teridentifikasi secara farmakologi. Dalam hal ini adalah reseptor glutamat. Nanti ada bagiannya, saya jelaskan. Reseptor glutamat sendiri itu tergolong jadi dua jenis, yaitu ionotropik dan metabotropik. Jadi ionotropik itu adalah reseptor yang terkait dengan kanal ion, jadi aktivasinya itu mempengaruhi aktivitas kanal ion, dan reseptor glutamat dengan jenis metabotropik. Jadi reseptor yang aktivasinya mempengaruhi aktivitas G protein. Reseptor glutamat ionotropik ini ada 3 macam, yaitu NMDA, N-metil D-aspartat, dan ini nanti dibagi lagi menjadi subtipe. Jadi ada NR1, NR2AD, NR3A begitu. Kemudian ada AMPA, alfa amino 3 hidroksi 5 metil 4 isosasol propionic acid. Ya. Juga ada kainat. Ini masing-masing juga punya subtipe. Kita sebut untuk NMDA, nanti kita akan fokus kepada NMDA. Kita sebut reseptor glutamat ionotropik yang lain itu adalah non-NMDA. Reseptor NMDA, normal metil D-aspartat, ini keberadaannya ada di korteks cerebral dan hipokampus. Ini ada di sistem saraf pusat. Ini fungsi dari reseptor ini adalah berperan dalam learning and memory, ya, untuk belajar dan memori. Reseptor ini terkait dengan kanal ion Na dan kalsium. Jadi ada 2 jenis kanal ion yang berkaitan dengan reseptor NMDA, yaitu natrium dan kalsium. Reseptor NMDA juga memiliki
afinitas terhadap ion magnesium. Jadi dia bisa juga mengikat ion magnesium. Ya. Akibatnya, maka aliran ion natrium dan kalsium ini jadi terhambat ketika kanal ion NMDA itu mengikat ion magnesium. Tapi jika terjadi depolarisasi, maka afinitas magnesium dengan reseptor NMDA menjadi berkurang. Ketika afinitas itu ikatan ya, ketika afinitasnya berkurang, maka magnesium akan terlepas sehingga kanal akan terbuka. Oleh karena itu, dalam rangka untuk pembukaan kanal ion natrium dan kalsium, maka harus diperlukan aktivitas dari reseptor lain yang menyebabkan inisiasi aktivitas dari kanal ion natrium dan kalsium. Dalam hal ini diperlukan aktivitas reseptor non-NMDA atau reseptor lain. Nanti mungkin akan saya jelaskan lewat ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini. Ini adalah ilustrasi aktivasi reseptor NMDA. Jadi, gambar yang atas ini menunjukkan adanya depolarisasi yang ringan atau yang kecil dari membran plasma. Jadi glutamat dikeluarkan dari vesikelnya oleh presinap, kemudian akan mengikat reseptor glutamat, ya. Tapi karena adanya ion magnesium, di sini adanya ion magnesium, ini maka kanal ion natrium dan kanal ion kalsium itu tidak bisa terbuka. Artinya belum ada aktivitas dari kanal natrium dan kanal kalsium karena depolarisasi baru terjadi dari aktivitas reseptor glutamat non-MNDA. Jadi di sini aktivitas reseptor glutamat non-MNDA mengakibatkan adanya influx natrium ke dalam sel. Kemudian influx natrium ini menyebabkan peristiwa depolarisasi. Depolarisasi inilah yang akan melepaskan ion magnesium dari reseptor glutamat NMDA. Kemudian yang gambar kedua, ini adalah ilustrasi bahwa reseptor glutamat NMDA itu tidak lagi mengikat ion magnesium. Sehingga depolarisasi itu terjadi dari influx natrium akibat aktivitas dari reseptor glutamat non-NMDA dan reseptor glutamat NMDA. Sehingga di sini depolarisasinya lebih kuat daripada yang atas. Jadi inti dari ilustrasi ini menggambarkan bahwa aktivitas eksitatori yang dimunculkan dari reseptor NMDA yang aktif ini memerlukan reseptor glutamat non-NMDA karena fungsi dari reseptor non-NMDA, reseptor glutamat non-NMDA itu adalah menghilangkan ion magnesium yang mengikat atau terikat di dalam reseptor glutamat NMDA, yang mana itu akan
sedikit mengurangi aktivitas dari eksitatori, ya, karena influx natrium dan kalsium jadi terhambat, ya. Jadi hanya berasal dari uh, aktivitas non-NMDA, reseptor glutamat non-NMDA. Sehingga di sini dikatakan bahwa depolarisasinya itu ringan gitu. Sementara kalau yang di bawah ini, aktivitas dari reseptor glutamat NMDA terbukti bisa menyebabkan eksitatori atau depolarisasi yang kuat karena adanya influx natrium dan kalsium. Sebagai akibat, tidak ada hambatan di reseptor NMDA karena ion magnesiumnya sudah lepas. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ini adalah ilustrasi yang diperbesar dari adanya afinitas magnesium pada reseptor NMDA. Jadi glutamat dilepaskan ya dari sel glial gitu, kemudian dia harusnya mengikat reseptor NMDA, tetapi karena adanya afinitas reseptor NMDA dengan magnesium menyebabkan hambatan masuknya ion kalsium ke dalam sel dari aktivitas reseptor NMDA. Kemudian di sini ada reseptor AMPA, reseptor glutamat juga, tapi non NMDA. Dia tidak ada afinitas dengan ion magnesium, maka di sini natrium bisa masuk, kemudian akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi inilah yang meremove atau mengeluarkan magnesium yang memblok reseptor NMDA. Sehingga glutamat menjalankan aktivitasnya, ion kalsium bisa masuk. Jadi sehingga kanal kalsium yang terkait dengan reseptor ini bisa membuka dan bisa menyebabkan ion kalsium masuk. Kemudian peran reseptor NMDA dan ligan dalam sistem biologi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa reseptor NMDA yang mengalami aktivasi ya, maka akan terjadi peningkatan kalsium dan natrium di dalam sel. Ya. Peningkatan kalsium dan natrium di dalam sel ini memicu signaling yang berperan dalam learning dan memori, jadi pembelajaran dan memori. Namun sayangnya overstimulasi reseptor NMDA oleh glutamat ini bisa saja menyebabkan kalsium di dalam sel itu berlebihan. Kelebihan ion kalsium di atas batas normal itu bisa menyebabkan eksitotoksisitas. Ya, eksitotoksisitas atau keracunan sel ini bisa menyebabkan kematian sel. Ketika itu terjadi pada sel saraf, ya, maka akan menyebabkan kematian sel saraf yang terwujud sebagai kelumpuhan gitu ya. Kelumpuhan dari sel saraf. Kematian sel saraf itu istilahnya apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel yang sebetulnya terjadi secara terprogram. Apoptosis ini ternyata bisa terjadi karena adanya eksitotoksisitas. Jadi karena adanya kelebihan ion kalsium. Penyakit-penyakit yang patologinya itu disebabkan karena kematian sel saraf, misalnya adalah penyakit yang berhubungan dengan degenerasi sel saraf atau kemunduran fungsi sel saraf. Itu Alzheimer, kemudian stroke,
kemudian demensia. Ini adalah penyakit-penyakit yang sebetulnya ditandai dengan adanya kemunduran fungsi sel saraf. Kemunduran fungsi sel saraf ini ternyata disebabkan karena adanya kematian sel saraf. Glutamat sendiri sebetulnya aktivitas dari glutamat terhadap reseptor glutamat itu juga bisa memicu konvulsi karena ingat lagi bahwa neurotransmitter glutamat itu merupakan neurotransmitter eksitatori. Jadi eksitatori itu menyebabkan efek konvulsi atau kejang begitu. Kebalikannya itu adalah inhibitori. Seperti yang saya sudah sampaikan di reseptor GABA itu adalah reseptor ketika aktif itu menyebabkan inhibitori atau depresi dari sistem saraf pusat. Beda kalau glutamat itu adalah eksitatori dan bisa memicu terjadinya konvulsi. Ini adalah gambaran jalur pengobatan untuk mencegah terjadinya apoptosis sel saraf. Jadi ini pengembangan obat-obat degenerasi sel saraf. Targetnya itu bisa 1, 2, 3, 4. Jadi kematian sel saraf atau apoptosis itu disebabkan karena kalsium yang berlebihan. Ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya kalsium yang berlebihan, maka bisa diberikan suatu ligan yang sifatnya adalah antagonis dari reseptor NMDA. Jadi di sini. Ketika reseptor NMDA mengalami aktivasi, maka influx CA terjadi. Ketika ini terjadi overstimulasi, maka CA akan berlebihan menyebabkan apoptosis. Jadi kalau ada suatu ligan yang berkompetisi dengan glutamat, maka ligan, misalnya senyawa obat itu mampu mengikat reseptor NMDA sehingga glutamatnya tidak terikat, maka disebut sebagai antagonis, maka kalsium ini, influx kalsium akan dihambat. Sehingga diharapkan tidak terjadi konsentrasi CA intrasel yang berlebihan. Target yang kedua itu bisa dilakukan modulasi dari protein kinase, jadi jalur MAPK, Mitogen Activated Protein Kinase, ya, atau MEF2C. Jadi di sini justru malah aktivasi dari, karena kan kaskadenya seperti ini. Jadi ketika tidak bisa dilakukan penghambatan aktivitas glutamat, maka bisa dilakukan modulasi di sini. Kemudian jalur yang ketiga itu adalah mencegah reaksi toksik dari radikal bebas. Radikal bebasnya misalnya nitrit oksid atau TROS, spesies oksigen reaktif. Jadi reaktif oksigen spesies ROS. Jadi penghambatan terhadap ROS ini bisa juga mencegah terjadinya apoptosis. Kemudian juga bisa dilakukan penghambatan terhadap enzim yang terlibat pada apoptosis. Jadi enzimnya itu apa? Enzimnya itu enzim caspase. Jadi mencegah aktivasi enzim caspase itu juga bisa mencegah apoptosis. Tapi yang berkaitan dengan reseptor glutamat, maka ketika kita mencegah terjadinya apoptosis sel saraf, mencegah terjadinya degenerasi sel saraf pada kasus-kasus penyakit saraf seperti demensia, kemudian Alzheimer, kemudian stroke, maka antagonis NMDA ini tepat diberikan ketika kita menghendaki targetnya ada pada reseptor
NMDA. Ini adalah ilustrasi di mana glutamat ini dilepaskan dari ujung syaraf prasinap, kemudian glutamat ini akan berikatan dengan reseptor NMDA atau reseptor non-NMDA untuk untuk mengeluarkan ion magnesium sehingga masuknya kalsium dan natrium di dalam sel ini lancar akibat dari adanya aktivitas dari glutamat terhadap reseptor NMDA. Ini natrium dan kalsium yang ketika dia berlebihan memang menyebabkan kematian sel. Kemudian obat-obat pada reseptor NMDA. Obat yang dikembangkan pada reseptor NMDA itu adalah antagonis reseptor NMDA. Ya, jadi antagonis karena memang mencegah kerusakan atau kematian sel itu sel saraf. Ini antagonis reseptor NMDA. Dia dikembangkan sebagai neuroprotective agent pada stroke, misalnya ini golongan prodil. Jadi ada taxoprodil, ada evenprodil. Namun sayangnya ini banyak yang gagal di dalam uji klinik. Kenapa gagal? Karena memang aktivitas antagonisnya itu terlalu kuat. Sehingga benar-benar mengeblok atau menghambat aliran kalsium. Jadi memang kalau terlalu banyak itu juga nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus gitu. Ya, karena kalsium bagaimanapun juga tetap diperlukan oleh sel sebagai senyawa untuk beberapa aktivitas biokimia di dalam sel. Kemudian obat yang baru disetujui FDA, Food Drug Administration-nya Amerika, BPOM-nya Amerika tahun 2002, itu adalah memantin. Memantin ini fungsinya untuk mencegah demensia. Ya, untuk obat Alzheimer seperti itu. Ini regulasi aliran. Jadi ini bisa masih ada aliran kalsium di dalam sel gitu, masih ada aliran kalsium di dalam sel. Jadi dia memang mengatur aliran kalsium melalui reseptor NMDA itu jadi tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak dihambat sama sekali aliran CA di dalam sel. Jadi dia bisa mengatur aliran CA melalui reseptor NMDA. Itu memantin. Ini aksi memantin pada reseptor NMDA ini disetujui juga digunakan di Eropa untuk treatment demensia. Kalau tadi kan approval-nya di FDA, ini di penggunaan juga terjadi di Eropa. Ini adalah pengaturan aliran kalsium melalui reseptor NMDA. Jadi kalau normal, ini ada glutamat yang mengikat reseptor glutamat, ini menyebabkan aliran kalsium masuk ke dalam sel. Ini kalau normal seperti itu. Tapi kalau abnormal, misalnya overstimulasi dari adanya glutamat yang berlebihan, maka ini juga bisa jadi aliran CA-nya juga berlebihan gitu. Sehingga ini terjadilah kematian sel gitu. Ya, ditakutkan kan seperti itu. Jadi patologi kematian sel bisa saja disebabkan karena adanya aliran kalsium yang berlebihan sebagai akibat overstimulasi glutamat dan reseptor NMDA. Ini yang atas normal, yang bawah abnormal. Kemudian dengan adanya antagonis NMDA, maka ini berkompetisi dengan glutamat. Dia antagonis NMDA akan mengeblok, akan berikatan dengan reseptor glutamat, reseptor NMDA, kemudian akan mengeblok aliran kalsium dari luar ke dalam sel gitu. Sehingga di sini tidak ada kalsium begitu. Nah, ini juga berbahaya gitu karena kalsium tetap dibutuhkan oleh sel. Karena di dalam normalnya ini kan harusnya kalsium
tetap ada, tetap boleh masuk gitu. Tetapi yang menyebabkan kematian itu karena kalsiumnya berlebihan masuknya di dalam sel. Sehingga konsentrasi kalsium di dalam sel melebihi batas ambang normal. Lalu memantin. Memantin di sini dia bekerjanya agonis parsial atau antagonis parsial gitu, tapi lebih cenderung disebut sebagai agonis parsial begitu. Jadi di sini uh, si memantin ini hanya menghambat sebagian dari aliran kalsium. Jadi masih ada aliran kalsium dari luar ke dalam sel. Gitu. Jadi ini yang telah teruji klinik itu adalah memantin. Beda dengan golongan prodil yang tadi sudah saya sampaikan, dia memang antagonis kuat gitu sehingga gagal dilakukan di uji klinik. Kemudian ini ada perkembangan baru. Sistem glutamat itu ternyata juga terlibat dalam patofisiologi depresi. Jadi memang ada peningkatan konsentrasi NR2C subunit ini ya, reseptor-reseptor NMDA di pasien-pasien depresi. Kemudian ada ketamin. Ketamin ini sebetulnya adalah anti nyeri gitu, anestesi lokal. Ketamin itu dimaksudkan sebagai anti nyeri. Jadi glutamat, reaksi glutamat terhadap reseptor glutamat itu juga bisa menyebabkan terjadinya impuls nyeri. Sehingga ini antagonis ketamin sebagai antagonis reseptor NMDA, dia bisa berfungsi sebagai anti nyeri. Tetapi ternyata ini juga memiliki efek antidepresan. Ya, memiliki efek antidepresan dengan onset yang lebih cepat dibandingkan antidepresan yang lain. Ini ada studinya ada tikus depresi, model tikus depresi. Bagaimana gambaran interaksi antara si ketamin dan terhadap NMDA dan AMPA. Tapi sayangnya ketamin ini memiliki efek samping psikotomimetik. Ini masih dalam pengembangan. Jadi akan dicobakan pada subunit NMDA yang lain yaitu NR2B. Untuk menghilangkan efek samping dari psikotomimetik. Oke, itu untuk glutamat. Selanjutnya kita akan jelaskan untuk reseptor serotonin 5-HT3 gitu ya. Jadi serotonin ini juga merupakan neurotransmitter gitu ya. Jadi reseptor itu dinamakan sesuai dengan liganya gitu. Jadi reseptor serotonin disebut dengan reseptor serotonin karena liganya adalah serotonin. Serotonin itu adalah suatu neurotransmitter. Jadi serotonin ini neurotransmitter amin yang terlibat dalam berbagai proses di otak dan perubahan aktivitasnya itu bisa menyebabkan berbagai kondisi neuropsikiatrik seperti depresi gitu ya, schizofren, gangguan ansietas, ya, kemudian autis, bahkan migrain dan gangguan saluran cerna. Karena memang serotonin ini lebih dari 90% disintesis oleh enterokromafin, suatu sel enterokromafin di gastrointestinal. Dalam hal ini adalah di mukosa usus. Selain yang ada di sel saraf, serotonin itu juga disintesis di gastrointestinal. Sehingga serotonin ini juga berkaitan dengan gangguan saluran cerna, seperti mual dan mutah gitu. Kemudian juga
Irritable bowel syndrome (IBS). Ini adalah jalur biosintesis dan degradasi dari serotonin. Jadi serotonin ini disintesis dari asam amino triptofan dengan enzim tirosin hidroksilase menjadi 5-hidroksitriptofan. Kemudian oleh enzim asam amino aromatik dekarboksilase, 5-hidroksitriptofan ini diubah menjadi serotonin. Kemudian dengan enzim asetilase, 5 serotonin N-asetilase, ini diubah menjadi N-asetil serotonin. Kemudian ini diubah menjadi melatonin. Serotonin sendiri oleh enzim monoamin oksidase diubah menjadi 5-hidroksiindol asam asetat. Jadi ini adalah metabolit dari serotonin. Ini melatonin itu suatu senyawa yang ini ya diperlukan untuk kita itu tidur. Jadi sirkadian siang dan malam itu ternyata memunculkan juga sirkadian produksi melatonin gitu. Sehingga kenapa kita kalau malam hari itu cenderung mengantuk dan bisa beristirahat karena produksi melatonin yang tinggi pada malam hari. Ini reseptor serotonin, dia memiliki 7 anggota famili dengan jumlah total reseptornya 14. Jadi ada 14 ya. Ini ada 5HT1, 5HT1 nanti subtipenya juga ada 5HT1A, 1B gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Ini fungsinya beda-beda, masing-masing reseptor ini fungsinya beda-beda. Serotonin dan reseptor ini bisa dijumpai pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Juga terdapat di gastrointestinal, terutama di usus, di mukosa usus. Juga ada di sistem kardiovaskuler dan ada di darah. Ya, aktivitas atau jalur signaling dari reseptor ini itu ada 2 macam. Jadi metabotropik dan ionotropik. Kalau metabotropik itu adalah reseptor itu bekerjanya berkaitan dengan si protein. Tetapi kalau ionotropik itu bekerjanya berkaitan dengan kanal ion. Jadi di antara 7 anggota family dari reseptor serotonin itu hanya satu family yang merupakan ionotropik. Jadi memang aktivitasnya melibatkan kanal ion. Dalam hal ini adalah 5HT3. Sementara yang lain ini adalah metabotropik. Ini reseptor 5HT3, serotonin dari famili 5HT3 ini merupakan satu-satunya subtipe reseptor serotonin yang ionotropik, lainnya metabotropik ya. Ini lokasinya, keberadaannya ada di spinal cord, kemudian korteks, kemudian hipokampus, dan saluran cerna usus. Kemudian kanal yang terkait dengan reseptor ini itu adalah kanal natrium. Jadi kalau glutamat itu kanal kalsium dan natrium, kemudian GABA itu kanal klorida, kemudian asetilkolin itu kanal natrium, serotonin juga sama. Aktivitasnya melibatkan aktivitas kanal ion natrium. Jadi ketika serotonin itu mengikat reseptornya, maka reseptor menjadi aktif, kemudian kanal Na itu menjadi aktif juga, kemudian akan terjadi pembukaan kanal, kemudian ion natrium masuk karena gradien konsentrasi ekstrasel begitu besar dibandingkan intrasel, maka ion Na dari ekstra masuk ke intrasel.
Masuknya ion Na di dalam sel ini terjadi depolarisasi, menyebabkan terjadinya depolarisasi. Eh, Depolarisasi ini yang cepat dan singkat ini bisa mengaktifasi reseptor lagi begitu sehingga muncul berbagai efek seluler. Ini contohnya adalah reseptor serotonin yang terlibat dalam mual dan muntah karena kemoterapi dan radiasi. Jadi ini gambaran ilustrasinya dari reseptor serotonin. Ini reseptor serotonin, kemudian mengikat serotonin menyebabkan kanal natriumnya membuka, kemudian natrium akan influx dari ekstra ke intrasel. Tetapi dengan adanya antagonis serotonin, maka akan mencegah pembukaan kanal natrium dan mencegah masuknya ion natrium dari ekstra ke intrasel. Jadi antagonis ini mencegah terjadinya depolarisasi. Obat-obatnya apa saja yang target aksinya itu pada reseptor serotonin gitu. Ini adalah obat mual muntah. Ya, ini obat mual muntah tetapi yang ditujukan untuk mengatasi efek samping dari kemoterapi atau radiasi. Jadi sifatnya adalah antagonis obat ini. Jadi menghambat aktivitas dari reseptor serotonin 5-3. Obatnya ini ondansetron, tropisetron, granisetron, jadi golongan setron-setron gitu ya. Bukan setan tapi setron. Ya. Jadi di sini dia antagonis. Ini yang gambar ini gambarannya, ini obatnya ya, ini obatnya. Kemudian ini yang di sampingnya ini mekanisme aksinya. Jadi sini biru ini serotonin, serotonin ini harusnya bisa berinteraksi atau berikatan dengan reseptor, tapi dengan adanya obat ondansetron misalnya ini aloksi ini isinya palosetron, palonosetron. Jadi dengan adanya aloksi ini maka akan terjadi kompetisi, serotoninnya terlepas dari ikatan dengan reseptor serotonin sehingga depolarisasi tidak terjadi. Sebetulnya mekanisme aksinya itu adalah serotonin. Jadi kemoterapi, obat-obat kemoterapi atau radiasi itu sebetulnya kan menyebabkan kerusakan sel. Jadi dia menginduksi kerusakan sel. Ya, kemudian serotonin ini dilepaskan dari sel-sel elektrokromafin di dalam mukosa usus. Ya, kemudian serotonin ini akan mengaktifasi reseptor serotonin pada gastrointestinal begitu ya. Jadi kan diingat kembali bahwa reseptor serotonin itu keberadaannya bisa di saluran cerna gitu ya, bisa di usus, bisa di lambung begitu di saluran cerna. Tapi juga terdapat di sistem saraf pusat. Ya. Kemudian ini serotonin yang mengaktifasi reseptor serotonin ini akan mengirim pesan ke ini daerah CTZ. CTZ itu adalah chemoreceptor trigger zone yang posisinya ada di talamus otak besar. Ini jadi aktivasi dari reseptor serotonin oleh serotonin ini akan mengirim pesan kepada ini di
talamus, talamus di CTZ, di daerah CTZ. Kemudian akan terjadi mual muntah. Saya ulangi, jadi memang kemoterapi ini menyebabkan kerusakan sel dan memicu pelepasan serotonin dari sel enterokromafin. Kemudian serotonin akan berikatan dengan reseptornya 5-HT3 yang ada di saraf sensorik atau aferen vagus di saluran cerna. Tetap masih ada di sini, di saluran cerna. Lalu akan menghantarkan rangsang melalui saraf tersebut menuju pusat muntah atau CTZ, chemoreceptor trigger zone, yang ada di otak. Kemudian picuan inilah yang akan memunculkan reaksi mual dan muntah. Tuh, sementara obat-obat antagonis reseptor 5-HT3 bekerja dengan cara mengeblok reseptornya yang ada di perifer, yang ada di saluran cerna ini, maupun yang ada di CTZ, sehingga bisa mencegah stimulasi vagus, sehingga bisa dicegah mual dan muntah. Pusat muntah sendiri itu sebetulnya ada di batang otak gitu, ya, yang diperantarai oleh sistem saraf otonom. Ini sama sebetulnya. Jadi ini dijelaskan bahwa ini obat-obat bisa menstimulasi CTZ, ya, itu lewat aktivitas dari neurotransmitter serotonin atau dopamin. Di sini memang ada neurotransmitter lain yang terlibat selain serotonin. Jadi ini kemoreseptor yang ada di dinding saluran cerna ini akan memiliki respon ketika sel-sel enterokromafin itu dirusak oleh kemoterapi atau stimulan yang lain. Kemudian akan mengaktifasi serotonin. Di sini serotonin, ternyata di sini juga ada dopamin dan neurotransmitter yang lain. Yang kemudian akan merangsang saraf menuju ke pusat muntah daerah CTZ. Ini merangsang saluran cerna sehingga terjadilah mual dan muntah. Ini refleks muntah, ya. Ini yang abu-abu itu adalah jalur sarafnya. Kemudian yang abu kecil ini adalah faktor yang menyebabkan mual muntah. Jadi misalnya kemoterapi, anestesi, obat-obat opioid. Itu kemoterapi itu ternyata merangsang di gastrointestinal dan di daerah CTZ. Kemoterapi, radioterapi gitu. Radioterapi hanya di sini di gastrointestinal, yang kemudian akan merangsang ke pusat muntah yang ada di medula, di otak. Ada seperti itu. Ini
neurotransmitter yang terlibat dalam pusat muntah. Jadi reseptornya itu sebetulnya di ZTZ itu bukan hanya reseptor serotonin. Jadi di sini ada histamin, ada muskarinik, ada dopamin gitu. Jadi di sini semuanya adalah antagonis. Di sini antagonis serotonin itu fokusnya ada di kerjanya di saluran cerna dan di daerah CTZ yang sama-sama menghambat aktivitas dari rangsang saraf ke pusat muntah sehingga tidak terjadi muntah, mual dan muntah. Antagonis histamin misalnya itu kalau obat itu obat anti anti mabuk perjalanan itu lah dia kan antagonis histamin juga. Tapi dia di sini ya. Ini aktivitasnya. Seperti itu ya bayangannya. Kemudian aktivitas farmakologi yang lain selain antiemetik, antagonis serotonin 5-HT3 digunakan juga pada pengobatan gangguan saluran cerna seperti irritable bowel syndrome. Jadi, irritable bowel syndrome itu gangguan fungsional saluran cerna yang disebabkan oleh gangguan motilitas dari gastrointestinal dan persepsi sensorik di visceral dan hiperalgesia visceral. Gejalanya ketidaknyamanan dari abdomen, kemudian kembung, kemudian konstipasi, diare atau keduanya. Contoh obatnya ini allosetron, silansetron. Ini merupakan salah satu alternatif terapi untuk yang utamanya itu untuk diare karena berefek ini bisa modulasi visceral sensitivitas, kemudian meningkatkan kemampuan usus atau lambung adaptasi terhadap distension. Kemudian keterlibatannya dalam gerakan peristalsis, kemudian peningkatan absorpsi cairan. Contohnya. Kemudian untuk kasus penyakit psikiatri atau saraf, ternyata reseptor 5-HT3 ini juga terlibat di dalam schizophrenia dan ansietas. Jadi bisa menjadi target aksi obat untuk schizophrenia dan ansietas. Jadi sebetulnya ini ada kaitannya dengan dopamin. Dopamin itu juga neurotransmitter. Jadi ketika aktivasi reseptor 5-HT3 di otak ini dilakukan aktivasi, maksudnya ketika ada aktivasi reseptor 5-HT3 di otak, maka bisa memicu pelepasan dopamin. Jadi sebetulnya misalnya ketika antagonis dari reseptor 5-HT3 ini diberikan, maka bisa menghasilkan efek sentral yang sebanding dengan antipsikosis dan anksiolitik. Jadi maksudnya memberikan efek yang sebanding dengan antagonis dopamin. Ini contoh riset yang menerangkan bahwa antagonis reseptor 5-HT3 ondansetron ini juga memiliki efek
untuk nyeri neuropati. Kemudian ondansetron ini juga memiliki efek untuk fatigu. Fatigu itu kayak uh, lemes gitu, lemah, lemes, kurang nafsu makan untuk pasien hepatitis C kronis. Ini uji klinik ya ini pasien. Dan obat lain yang bekerja pada sistem serotonergic itu adalah selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Jadi memang targetnya itu di transporternya. Jadi biosintesa serotonin itu kan dari triptofan tadi di dalam prasinap. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui vesikelnya, baru kemudian berikatan dengan 5-HT3. Berkaitan dengan 5-HT3 yang berkaitan dengan kanal ion. Nah, ini kan granisetron, ondansetron, tropisetron, ini kan sebagai antagonis dari reseptor 5-HT3. Jadi si serotoninnya akan berkompetisi dengan obat ini sehingga tidak terjadi depolarisasi, mencegah impuls rangsang saraf ke daerah CTZ sehingga tidak terjadi mual muntah. Tapi kalau di sini selective serotonin reuptake inhibitor artinya bahwa memang serotonin itu dibutuhkan di dalam kasus-kasus depresi. Jadi serotonin itu dibutuhkan di dalam kasus-kasus depresi, maka serotonin harus dipertahankan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keberadaan serotonin, maka reuptake-nya dihambat. Obat-obat yang bisa menghambat reuptake serotonin itu adalah fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertralin. Ini di sini. Jadi harusnya kan supaya serotonin tidak kembali masuk, ini kan transporter ya. Jadi kalau ini kan tadi bahwa serotonin disintesis dari triptofan, kemudian dilepaskan, berikatan dengan macam-macam reseptornya yang ada di sini. Salah satunya adalah 5-HT3. 5-HT3 ini berkaitan dengan kanal ion natrium. Maka ketika ada obat yang berkompetisi dengan serotonin untuk berikatan dengan reseptor ini, maka di sini tidak terjadi depolarisasi, tidak terjadi impuls saraf, penerusan impuls saraf. Saraf apa? Ke daerah CTZ. Ini. Kemudian di sini ternyata serotonin ini bisa dibawa masuk lagi ke dalam prasinap oleh suatu transporter. Jadi untuk kasus-kasus depresi yang mana itu diidentifikasi karena adanya kekurangan serotonin, maka serotonin di sini harus dipertahankan. Untuk mempertahankan serotonin di sini, maka serotonin ini dicegah masuk kembali ke dalam prasinap. Ini pencegahan masuknya ini dilakukan oleh obat golongan SSRI.
Saya rasa sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan tulis di forum yang tersedia di platform e-learning. Demikian penjelasan dari saya untuk kuliah pertemuan yang keenam. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.